Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmi Tralang. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan nomor NIM 2122511055. Untuk membahas kelanjutan materi multikultural yang saya ambil di sini adalah bab 5 mengenai kurikulum pendidikan multikultural. Langsung saja kita masuk di pembahasannya. Konsep kurikulum berpusat pada budaya dominan, di mana kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan mengenai jenis, ruang lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan. Dan kebudayaan itu sendiri merupakan keseluruhan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupan sehingga ia tidak saja menjadi landasan di mana kurikulum dikembangkan, tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Kurikulum yang hanya fokus pada budaya dominan akan mengabaikan budaya dan sejarah dari kelompok etnis, ras, budaya, dan agama yang lain, sehingga melahirkan anggap yang negatif terhadap budaya dominan. Oleh karena itu, kurikulum yang berpusat pada budaya dominan dapat menjadi satu cara utama yang memperkuat rasisme dan etnosentrisme. Kurikulum yang berpusat pada budaya dominan memiliki konsekuensi negatif terhadap peserta didik dari budaya lain, karena kurikulum ini memperkokoh rasa superioritas yang keliru. Kurikulum ini memberi mereka konsepsi yang salah tentang hubungan mereka dengan kelompok ras dan etnis lainnya, dan menolak kesempatan memperoleh manfaat dari pengetahuan, perspektif, dan kerangka berpikir yang dapat diperoleh dari mengkaji dan mengalami budaya kelompok lain. Kurikulum yang berpusat pada budaya dominan akan mengabaikan pengalaman dan budaya peserta didik, serta tidak menggambarkan impian, harapan, dan perspektif pada masyarakat peserta didik yang berasal dari budaya minoritas. Kurikulum yang berpusat pada budaya dominan, seperti peristiwa, tema, konsep, dan isu, seolah peserta didik dari kelompok minoritas dipaksa untuk memandang atau mereka seolah dihegemoni oleh budaya dominan. Kesalahan utama yang sering tidak didasari oleh budaya dominan adalah adanya upaya mereka untuk membawa budaya pada suatu daerah di mana mereka sebagai transmigran. Misalnya, adanya kampung Jawa atau yang mencirikan budaya Jawa sebagai nama kampung di Papua. Tanpa disadari, proses ini seolah akan menggeser orang Papua dari tanahnya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya konflik budaya ini akan memudahkan terjadinya kekerasan dan berujung pada pembunuhan dan pengusiran. Yang kedua, tantangan restrukturisasi kurikulum. Sejak Indonesia menjadi negara demokrasi pada tahun 2000, para pakar pendidikan multikultural sudah mulai mencoba mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam kurikulum pendidikan. Namun upaya ini dilakukan amat sulit karena adanya berbagai pertimbangan yang kompleks. Tantangan restrukturasi kurikulum karena berpusat pada budaya dominan yang mendukung, memperkuat, dan membenarkan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang ada, bisa dipastikan bahwa kurikulum berpusat pada budaya dominan yang selalu berusaha mempertahankan status quo. Oleh karena itu, mereka menentang perspektif dan sudut pandang multikulturalisme karena membenarkan dan mempromosikan perubahan sosial dan rekonstruksi sosial. Tantangan utama yang dihadapi dalam restrukturisasi kurikulum adalah dua sisi yang berhadapan, yaitu kelompok dominan ingin mempertahankan status quo dan kelompok multikultural ingin melakukan rekonstruksi sosial.
kurikulum, banyak budaya atau kearifan lokal dari berbagai daerah telah muncul dalam buku teks saat dibandingkan sebelumnya. Namun materi tentang kebudayaan dan kearifan lokal dalam buku teks biasanya disajikan dari perspektif budaya dominan serta mengandung informasi yang diseleksi dengan menggunakan kriteria budaya dominan dan jarang diintegrasi secara konsisten dan total. Yang ketiga, integrasi kurikulum multikultural. Pengintegrasian materi pendidikan multikultural di sekolah pada dasarnya dapat dilakukan melalui kegiatan sehari-hari dan juga melalui kegiatan yang sudah diprogramkan terlebih dahulu. Pengintegrasian materi pendidikan multikultural dilaksanakan jika melalui kegiatan terprogram, maka kegiatan tersebut sudah terencana dan tersusun baik. Pengintegrasian bisa melalui berbagai kegiatan, yaitu kegiatan proses belajar mengajar, kegiatan di kelas seperti percobaan atau eksperimen, kegiatan OSIS, dan kegiatan bakti sosial. Dan agar integrasi pendidikan multikultural efektif, Kuensa memetakan 4 tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pembaharuan kurikulum dilakukan dengan transformasikan pengetahuan dari hasil penelitian sejarah guna mendapatkan bahan pembelajaran yang menunjang penyadaran pentingnya keterbukaan menghadapi realitas multikultural, dan bisa dilakukan dengan mendeteksi biasa berbagai tulisan, media, dan bahan pendidikan sambil melakukan pembaruan teori kurikulum itu sendiri. Yang kedua, melakukan pembelajaran pada peserta didik tentang keadilan dan masyarakat inklusif, serta peserta didik diarahkan pada tantangan supaya membangun masyarakat berkeadilan. Yang ketiga, mereduksi prasangka dan mengembangkan identitas dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh kepekaan dan kompetensi multikultural, dan peserta didik dapat meningkatkan kompetensi multikultural serta pemahaman kultur terhadap budaya lain. Yang keempat, peningkatan kompetensi multikultural juga berkaitan dengan pedagogi, keadilan yang berkait dengan iklim di sekolah dan kelas, kinerja peserta didik, pola budaya dalam mengajar dan pembelajaran. Mungkin itu saja isi dari pembahasan saya mengenai kurikulum pendidikan multikultural. Selanjutnya saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang sudah saya bahas. Berbicara mengenai multikultural dalam pendidikan adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya, dan transformasi sosial. Identitas adalah sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang mempresentasikan kultur tertentu dalam masyarakat. Pendidikan multikultural memiliki identitas sikap pribadi dalam masyarakat maupun kelompok masyarakat, karena dengan identitas itulah mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk interaksi antara budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural bukan merupakan satu bentuk pendidikan monokultur, akan tetapi model penelitian yang berjalan di atas rel keragaman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.